Welcome back to Andres Second Scene. Kita akan kembali membahas sesuatu yang paling Bentar ludah gua guys, muncrat guys. Tapi memang ngomong gue memang cepat gini, gue mau ngasih tau ke kalian. Gue Andres dari sini, dan di sini adalah channel Andres yang memang sudah lama banget gak upload karena memang gue gak pernah aktif. Bukan gak hanya gak aktif, tapi memang di sini gak pernah upload video. Di channel ini memang gue cuma waktu itu ya iseng-iseng aja, pas lagi ada, pas lagi mood, gue buat aja ada seadanya dan diedit dan diupload, dan gue gak pentingin apa-apa. Tapi sekarang gue mencoba untuk menyalurkan hobi gue yang dulu waktu kecil gue mainkan, yaitu adalah PlayStation. Kali ini akan gue membahas PS4. Dan gue akan bahas apa? Masih worth it nggak sih beli PS4 di tahun 2022? Karena kan kalian tahu, sekarang udah ada PS5. PS5 itu udah keluar di tahun lalu. Setahun yang lalu itu kalau nggak salah baru rilis. Itu banyak yang jual tuh kisarannya, tau nggak ya? Tapi kalau gue salah, tolong komentar di bawah. Tapi setahu gue ada yang jual kalau nggak salah tuh 20 juta. Bahkan ada yang 25. Tapi rata-rata sih 17, 18, 19 gitu. Tapi kebanyakan ada yang juga yang 20, ada yang 21, 22, 23, sampai 25. Karena barunya keluar, plus juga belum banyak barangnya, masih langka. Plus pada saat itu mencari produksi yang udah sah di Indonesia. Kadang kan ada barang yang memang didapat dari Singapura atau dari Jepang langsung. Tapi banyak orang yang maunya tuh yang resmi produk yang dirilis di Indonesia. Dan sekarang sudah setahun berlalu setelah PS5 keluar. Sekarang PS5 itu harganya masih lumayan. Karena kalau di retail itu kalau nggak salah itu harganya di 8 jutaan atau 8 juta lebih gitu ya. Dan harga yang digitalnya, karena PS5 itu kan ada dua macam, ada yang disc dan ada juga yang digital. Tapi yang digital itu lebih murah, itu di harga 7,5 juta lebihan kalau nggak salah. Pokoknya bedanya lumayan gitu. Tapi kenapa sekarang di pasaran dijual di setiap toko itu beda-beda, dan harganya itu walaupun di marketplace ada yang nyampe 15 juta, ada yang 14, 9. Bahkan yang paling murahnya itu setelah aku lihat-lihat dan cari-cari itu kalau nggak salah di 11,9 atau 11,8. Ya kita katakanlah 12 juta. Tapi yang 12 juta itu pun juga jarang. Jadi kita katakanlah rata-rata di tahun 2022 ini PS5 masih di harga 13, 14, 15. Dan sekarang gue akan ngasih tau ke kalian kenapa di sini ada PS4. Jadi PS4 ini yang kita punya adalah PS4 Pro. Bedanya apa PS4 yang biasa? Karena kan PS4 Pro ini udah produksi yang paling update-nya dan yang paling baru. Karena yang pertama itu di sini ada PS4 Fat. Itu bentuknya tuh agak lebih gendut dan dia cuma 2 lapis. Kalau ini kan kalau kalian lihat 3 lapis, 1, 2, 3. Tapi kalau PS4 yang Fat nih, kalau kalian bisa lihat itu bentuknya cuma 2 lapis dan dia bentuknya tuh setengahnya gitu tuh kayak, ngerti nggak sih, ada warna glossnya gitu atau enggak ada garis di tengah gini nih. Dan logo PlayStation-nya yang logo ininya tuh adanya di sini. Dan setelah PS4 Fat keluar, setelah beberapa waktu atau beberapa lama keluarlah PS4 Slim yang ini. Nah, PS4 Slim ini kalau kalian lihat cuma ada 2 juga seperti PS4 yang Fat, ada 2 doang gitu. Tapi bedanya apa? Dia lebih tipis, lebih ringan, dan pasti lebih compact gitu loh. Tapi kalau sekarang gue mau menjelaskan kenapa gue pilih PS4 Pro yang ini. Salah satunya udah pasti 1 tera guys. Kalau di PS4 Slim juga udah ada yang 1 teranya juga. Tapi kan kalau di PS4 Fat kan nggak ada tuh, cuma 512 doang. Jadi kalau misalnya gue mau milih 1 tera tapi yang Slim, kayaknya gue kurang gitu, kurang pas gitu. Jadi gue lebih pilih yang paling tinggi sekalian, yang Pro dan juga yang Slim. Dan setiap pembelian PS4 Pro ini kita mendapatkan seperti biasa kardus, kabel AC, terus kita dapat juga kabel HDMI. Lalu kalian mendapatkan juga 1 stick. Tapi ini sticknya yang udah aku beli lagi, yang kedua, karena kalau yang dapat dari PS itu warnanya hitam udah pasti. Terus yang stick yang kedua ini aku beli warna putih. Kenapa? Karena aku juga suka warna putih. Tapi yang aku sering pakai itu yang putih, yang hitam aku simpan aja kalau ataupun kalau lagi ada yang main berdua. Dan selain itu dapat lagi kabel untuk ngecas ininya nih guys. Kabel USB yang ini buat di kabel itu buat ngecas doang. Nanti kalau udah full, udah mainnya gini lagi pakai wireless, tinggal nyalain gini guys. Tuh. Bahkan kalau PS-nya belum nyala, dia akan nyari terus. Ini lagi mencari gitu. Kalau misalnya tiba-tiba PS-nya udah nyala, dia akan nyala biru gitu. Nanti kalau misalnya kita tiba-tiba mau main berdua, stick yang kedua pasti nyalain, dia warna merah. Jadi kalau untuk player 1 nanti warna biru, player 2 dia warna merah. Oke, selain itu untuk kaset-kaset di PS4 ini kita harus beli sendiri. Tapi kalau PS4 itu yang udah pasti dimainin dari zaman PS2 yaitu GTA San Andreas kan, kalau kalian kan. Dari aku kecil tuh gila banget main GTA. Dan itu pun GTA yang aku kenal di zaman PS2 itu adalah GTA Vice City yang ini. Itu pertama kali gue mainin itu. Dulu tuh gue nggak punya PS, tapi gue punya temen yang udah punya duluan, yang mungkin lebih ada uangnya. Tapi kalau gue dulu nggak pernah punya, karena gue dulu jujur mainnya di rental, karena memang gue belum mampu untuk membeli itu gitu. Karena kan di zaman itu PS2 tuh termasuk mewah dan mahal dan bagus dan keren banget lah. Tapi pada saat gue lagi main ke tempat teman gue atau lagi nginep di tempat teman gue,
Pas gue lagi main PS2 yang gue kenal akhirnya tadi GTA Vice City, pas gue main itu the best banget guys. Kalau kalian lihat nih di sini gameplaynya tuh keren banget, bisa naik mobil, bisa naik motor, bisa bebas gitu loh jalan-jalan, bisa lompat gitu kan. Nah, habis itu di game GTA yang berikutnya itu San Andreas guys. San Andreas itu bener-bener yang paling the best yang tidak akan pernah dilupakan untuk anak-anak yang mengenal GTA, yang main di PS2 itu nggak pernah dilupain karena kalian lihat nih San Andreas di covernya aja nih, gila keren banget. Bener-bener gokil gitu di zaman itu bisa menciptakan game itu tuh gokil. Karena apa? Kalian lagi di sebelah bisa berenang. Kalau di Vice City kalian nyebur air itu mati. Tapi kalau di San Andreas kalian nyebur air ini bisa berenang guys. Bisa nyelum gitu. Kalau kelamaan di dalam dia mati juga, tapi at least bisa berenang tuh gokil. Dia bisa pakai cheat, ya kan? Bisa naik motor, bisa naik pesawat jet. Banyak lagi. Dan sekarang gue nggak ngebahas itu. Sekarang gue mau fokus lagi ngebahas ini. Di PS4 kita lihat kembali di sini ada logo paling legendnya di sini. Dan gue sukanya PS4 yang Pro adalah logonya sudah besar di sini guys. Kalau PS4 yang Slim itu kecil, PS4 yang Fat juga kecil. Ini biasanya ada di sini logo PlayStation-nya. Jadi kalau aku taruh dia tiduran keren, lagi mau ditaruh juga berdiri gini, ada stand-nya kan, itu juga keren karena logonya sudah besar di tengah-tengah gini. Di sini ada logo juga PS4 di sebelah kanan sini. Kalau kita lagi taruhnya begini, di sini logo PS4-nya keren banget, logo Sony. Di sini juga ada tombol power kalau untuk matiin dan nyalainnya, nyalain tinggal pencet gitu, terus matiin juga sama. Dan di sini juga ada kabel 2 untuk USB. Gunanya kalau misalnya stick kalian udah habis, itu dicas pakai ini. Bisa juga kalian colokin sambil main, sambil ngecas. Di belakangnya kita lihat di sini ada terdapat kabel buat nyalainnya di sini udah pasti buat nyalain si PS4-nya. Lalu di sini ada kabel untuk ke HDMI untuk nyambungin ke TV-nya. Oke. Lalu di sini juga ada kabel untuk aux di sini dan juga ada kabel USB port di sini lagi satu, dan di sini untuk LAN cable. Jadi kalau PS4 ini kan sama PS dimulai dari PS3 ya, dia udah mulai pakai WiFi. Jadi ada beberapa gamenya tuh bisa main online. Dan di PS4 ini juga banyak game yang asik banget main online, bisa main dengan orang-orang yang lagi online di dunia. Dan di sini bisa pakai juga kabelan untuk mungkin speednya lebih pasti cepat gitu loh, lebih cepat dibanding pakai WiFi. Tapi pakai WiFi pun biasanya juga udah simple, sudah oke. Terus di sini udah pasti ada kisi-kisi lubang-lubang untuk angin ya. Kan di sini ada fan-nya. Jadi pada saat PS kalian nyala tuh bisa ada sirkulasi udara gitu. Jadi ngebuang panasnya, masukin lagi yang dingin. Sama jadi kan di belakang sini tadi yang udah aku sebutin, di sini tuh ada kayak kode-kode gitu loh. Kode-kode yang cocok sama boxnya, kode-kode yang keoriginalannya tuh. Udah kayak gitu aja. Dan ini kan gini ya, posisi gini yang ada logo Chrome ini kan yang atasnya ya. Enak banget ya kalau ditaruh gini, mewah, didiriin gini juga mewah guys. Tapi yang gue paling salut lagi, yang paling lucu apa? Di belakang sini, ini ada tetap ada logonya tapi nggak chrome. Ya dia biasa aja, emboss. Karet-karetnya tuh lucu bentuknya tuh, ada X, kotak, segitiga, kotak, X, bulat, segitiga, bulat, gila. PlayStation abis gitu loh. Udah pokoknya bagian bawahnya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini, bagian depan atasnya tadi seperti ini, si atasnya. Terus bagian samping bagian depannya juga seperti ini. Kalau samping kiri kanannya nggak ada apa-apa ya, cuman gini aja nih. Bagian sini ada logo juga nih, kotak segitiga bulat X. Nah bulat ini kan bolong, ini juga buat sirkulasi juga. Belakang ada sirkulasi banyak yang bolong-bolong tadi. Di samping kanan juga ada sirkulasi kecil yang bulat, yang di O ini. Lalu di bawah si logo PlayStation ini juga ada bolong-bolong sih buat sirkulasi udara. Tadi di kiri, sekarang di kanan. Di kanannya itu full kisi-kisi, banyak lubang-lubang nih buat angin, buat udara. Terus di sini ada logo gitu sih kayak HDMI, DTS, Dolby Trueno. Dah seperti itu aja intinya. Dan kaset yang gue punya di PS4 udah pasti yang tadi gue ceritain kenapa gue harus flashback untuk ceritakan PS2 game pertama yang gue kenal dari GTA. Gak pernah berpaling guys. Kalau gue dulu main GTA, gue ikutin ceritanya dari GTA Vice City, GTA San Andreas, GTA 3 ya kan, sampai gue sempet dulu mainin juga GTA Liberty City Stories. Dan akhirnya mulai di PS4 ini gila gue main banget. Oh di PS3 gue juga dulu main GTA 4 guys, GTA 4 ya kan. Di PS4 ini gue main Grand Theft Auto yang kelima guys. Ini juga storynya gokil, gambarnya tuh udah berubah dari yang GTA 4, apalagi GTA 4 yang ke sebelumnya. Ini udah berubah banget, storynya seru, bisa modifikasi juga, mobil-mobilnya juga mirip-mirip yang kekinian yang ada di dunia nyata juga banyak yang mirip-mirip. Ada kapal, ada yacht, ada pesawat, helikopter, semuanya juga ada jeep, bisa nyelam, segala macam berenang. Ini udah lengkap banget, bisa modifikasi, ada sayapnya, ada nosnya, ada apanya. Dan ini yang NFS paling baru ini gue juga harus beli dan mainkan karena gue suka banget mobil guys. Jadi gue harus mainkan ini di PlayStation. Ini paling baru NFS Hit. Ini gokil banget, bisa modif. Ini kalau kalian lihat ya, itu bisa pakai Airsus tuh. Lihat di NFS Hit bisa pakai Airsus. Gambarnya gokil. Kalau kalian lihat nih lagi hujan, itu bener-bener hujannya tuh jatuh-jatuh ke mobil lu, katapnya ke kap mesin itu kelihatan lagi hujan gitu, keren, efeknya kelihatan banget. Sama kalau kalian perhatiin di gambar nih di NFS Hit, pada saat hujan itu di bodinya tuh kayak ada yang
ngalir-ngalir gitu loh. Ngerti nggak sih kalau hujan ada yang netes-netes kecil? Itu ada. Pokoknya kalian lihat aja visualnya sendiri di YouTube banyak. Pokoknya NFS yang hit ini udah paling the best banget. Ganti pelek, white body kit, keren banget sih, seril itu gitu. Gameplaynya juga seru karena dia ada story-nya. Bahkan lu bisa pilih karakter sesuka lu, misalnya mau cewek, mau cowok, dan di situ ada karakter yang bisa lu ganti-ganti juga rambutnya, bajunya, celananya, sepatunya, bisa pakai aksesoris juga, kayak misalnya contohnya kacamata, rambutnya mau gondrong, mau pendek, itu juga ada. Pokoknya ini game yang menurut gua terbaik di PlayStation adalah Grand Theft Auto dan Need for Speed. Bayangin aja dari PS2 orang nggak melupain ini dan mereka masih lanjutkan. Dan bahkan rumornya bakal ada GTA 6 di 2023 atau mungkin 2024 katanya. Jadi kalian komentar di bawah ada rumor 2023 atau 2024 ada GTA 6, tolong komen di bawah itu beneran apa enggak atau mungkin cuman rumor. Jadi di terakhir ini, sebelum gue closing video ini, gue akan menceritakan inti dari yang tadi dari awal gue bilang. Worth it gak sih beli PS4 di tahun 2022? Menurut gue beli PS4 di tahun 2022 ini adalah masih worth it. Kenapa? Buat kalian yang lagi nyari PlayStation, atau kalian bahkan bingung nih, bang gimana ya mau beli PS5 tapi masih mahal banget, harganya masih 13, 14, 15, ada yang 16. Gimana ya bang? Terus sticknya aja harganya 1.200.000. Bahkan kan kalau kalian main PS kan nggak mungkin sendirian terus. Kadang-kadang kalian mau main bola, butuh stick lagi, kalian harus beli lagi dengan harga 1.200.000, masih mahal banget. Dan kasetnya pun rata-rata masih 1 juta mungkin atau 1.200.000 satu kaset, masih mahal banget. Jadi untuk kalian yang belum punya PlayStation, yang lagi nyari PlayStation, aku saranin sih nggak perlu beli PlayStation 5 dulu. Kenapa? Karena di PS5 itu harganya masih gila banget. Mendingan kalian simpen dulu uangnya, kalian tabung dulu, karena nggak make sense gitu. Yang harusnya PlayStation itu dijual dengan harga 8 jutaan, tapi sekarang orang menjualnya dengan harga 13, 14, 15, 16. Itu kayaknya nggak make sense banget, nggak worth it banget. Jadi sambil nunggu itu murah, kalian mendingan beli PS4 Pro aja dulu. Ataupun budgetnya juga kalian bisa menyesuaikan, kalian bisa beli yang fat, bisa beli yang slim, atau kalian memang ada budgetnya terus kalian mau beli yang Pro, nggak pasal dengan beli yang Pro, kalian bisa beli yang Pro, kalian beli aja yang Pro. Kenapa aku bilang masih worth it banget beli PS4? Game PS4 itu masih banyak banget yang bisa kalian mainin, dan at least visual dan grafik yang bisa kalian dapetin di game-game PS4 itu benar-benar banyak banget yang masih gila-gila, yang bagus-bagus, yang keren-keren, yang masih tajam-tajam, yang masih real-real tuh masih banyak banget. Sedangkan kalau kalian akhirnya kalian beli PS5 sekarang, kalian paksain beli yang 15 juta ataupun para sultan, kalau kalian sultan, duit kalian ada, budget kalian ada, sok gue nggak bisa larang, gue pasti akan nyaranin beli yang PS5. Tapi di PS5 itu gamenya jujur di tahun 2022 ini pun judul yang resmi untuk game PS5 itu jujur masih dikit. Mungkin gue dengar masih cuman 20 gitu, 20 judul. Makanya sekarang banyak orang yang punya PS5 tuh masih memainkan game-game PS4. Karena kan di PS5 bisa memainkan game-game PS4 guys. Jadi terserah kalau kalian masih punya budget, ataupun kalian udah nabung dari dulu, dari kemarin atau dari tahun lalu, 2 tahun lalu kalian udah nabung, ataupun kalian yang udah jual PS4 kalian untuk membeli PS5 udah ada budgetnya, sok. Tapi kan ini kan aku ngasih saran untuk yang belum punya PlayStation, bingung bang mau beli PS4 atau PS5. Ya kalau aku sih nyaraninnya beli PS4 aja dulu, karena PS4 masih banyak banget game yang masih bisa kalian mainkan, yang bagus-bagus, grafiknya masih real-real, tajam-tajam, dan PS5 masih dikit gamenya, jadi percuma. Dan kalau kalian yaudah bang gue beli PS5 aja nggak apa-apa, gue ntar bakal nunggu kok gamenya bakal keluar, kalian mau nunggu, akan masih nunggu tuh lama banget. Karena game PS5 itu masih orang tuh masih bisa desain, masih gambar-gambar, karena kan bikin game itu nggak gampang, nggak mudah. Dan game PS5 itu sudah dipastikan gue harus bikin game yang harus real banget, harus mirip banget kayak orang asli, aspalnya harus bagus, gedung-gedung, mobilnya, bannya, segala macam itu pasti mereka harus bikin yang benar-benar tajam. Jadi nggak mungkin orang bikin game itu cuma setahun, mungkin setahun setengah, 2 tahun, nggak mungkin guys. Pasti lama banget akan keluar game-game PS5 yang banyak, itu nggak mungkin. Jadi in the end, overall gue akan tutup dengan worth it nggak sih beli PS4 di tahun 2022 ini? Jawabannya adalah worth it. Kalian bisa beli sekarang juga, mau second, mau baru, yang pasti PS4 ini worth it banget. Tapi buat kalian para sultan, sok monggo. Kalau gue sultan juga, gue akan beli PS5, 5 ada di sini. Tapi kalau menurut gue, kalau kalian yang masih mikir, aduh worth it nggak ya bang ya PS5? Gue udah budgetnya sih bang, gue udah duitnya sih bang, tapi gue sayang bang, masa 15 juta. Ya gimana sih ya, gimana kalian sih, kalau yang belum dijual PS-nya, nggak usah dijual dulu PS4-nya. Mainkan aja dulu, beli kaset yang lain. Bahkan PS4 ini kan kalau kalian udah tamatin, bahkan kalian udah bosen, kalian bisa jual. Dengan uangnya, kalian bisa beli kaset yang lain. Kalian bisa beli kaset yang harga second dengan setengah harga atau yang harga murah. Kalian bisa mainin banyak game. Kayak gitu aja video kali ini. Intinya worth it, kalian beli PS4 aja. Bebas mau beli yang fat, slim, and pro. Kalian boleh komen di bawah, kira-kira gue harus bikin video apa lagi, review apa lagi. Mungkin Tamiya, mungkin Hot Wheels, apa aja. Kalian boleh komen di bawah, dan kira-kira di PS4 ini gue harus mainin game apa. Jadi kita bisa main bareng, bisa kalian nonton bareng, dan gue bisa memainkan game kesukaan kalian. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe video ini.